Nanti yang kades yang satu-satunya menolak PTSL ini. Kalau Pak Kanda Mami Soeharto minta kemarin jatah kades saya kasih Pak Soeharto sudah. Hanya ada beberapa desa juga nanti yang tidak memenuhi target, kami siap juga mengambil, kami siap untuk memenuhi. Saya yakin sekali di sini Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren, masjid itu banyak yang belum bersertifikat. Saya berkomitmen akan membantu itu. Saya berencana nanti di sosialisasi berikutnya yang akan kita undang tahu semuanya selompok. Kita akan undang KUA Selombok dan Badan Wakaf. Seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia ini didaftarkan, dipetakan, kemudian didaftarkan, baik itu yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Sering silaturahim ke kantor BPN, sering-sering silaturahim ngopi bareng sama teman-teman di BPN di sana terkait permasalahan pertanahan. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang bermain Bapak Ibu sekalian mengatasnamakan BPN, dan itu banyak terjadi di masyarakat. Yang kedua, saya juga minta Bapak Ibu sekalian untuk mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat lokasi, kemudian nomor bidang tanah Bapak Ibu sekalian, dan apakah sudah masuk sistem kita atau belum. Nanti kalaupun belum, nanti biar Bapak Ibu melaporkan ke kami, nanti biar kami tindak lanjut. Saya yakin sekali di sini Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren, masjid itu banyak yang belum bersertifikat. Sekarang mungkin masih aman, tapi kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan di awal, tanah tidak bertambah, manusia bertambah. Ini pasti nanti ke depannya semakin banyak konflik masalah pertanahan. Jadi yang harus kita bayangkan sekarang Bapak Ibu sekalian, 10, 15, 20 tahun ke depan, kita nggak tahu masjid tak bersertifikat diakui oleh orang. Jangan kita lihat sekarang, tapi yang kita lihat 15, 20 tahun ke depan. Mungkin sekarang belum berani orang mengklaim tanah masjid. Mungkin sekarang orang belum berani mengklaim tanah pondok pesantren. Tetapi semakin tinggi kebutuhan orang karena bertambahnya manusia dan jumlah tanah tetap, tidak menutup kemungkinan 15-20 tahun ke depan. Jadi ini harus kita antisipasi. Makanya alhamdulillah BPN punya program. Kalau ada masjid, kalau ada pondok pesantren tidak punya akte hibah, solusinya bagaimana? Solusinya ada di Kementerian Agama atau di Badan Wakaf Indonesia. Mereka nanti yang akan membuat administrasinya, kemudian diajukan ke BPN. Problemnya itu di sini. Nah, makanya Pak Kabid, ya, saya berencana nanti di sosialisasi berikutnya yang akan kita undang tahu semuanya selompok. Kita akan undang KUA Selombok dan Badan Wakaf. Jadi Badan Wakaf itu ada di setiap kabupaten. Tingkat konflik paling tinggi itu masalah pertanahan di kita nih Bapak Ibu sekalian. Cuma kita saling meremehkan itu. Kalau udah konflik pertanahan ini artinya kan duit kita yang habis Bapak Ibu sekalian. Kalau duit kita habis,
ke hal yang kurang produktif itu kan artinya inefisiensi, dan itu adalah yang rugi masyarakat kita sendiri. Tapi di undang-undang pertanahan kita itu tahunnya itu tahun 1960, jadi sudah kurang relevan lagi. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita sama Pak Menteri akan menjadikan revisi Undang-Undang Pertanahan ini sebagai prolegnas di 2026, sehingga nanti apa-apa yang relevan, hal baru yang relevan, hal baru yang mendesak, hal baru untuk bisa lebih melindungi hak dari pemilik itu bisa lebih diperhatikan lagi. Masalah sertifikat elektronik ini juga sering jadi isu, gampang dipalsu katanya, gampang di macam-macam lah. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau sertifikat elektronik itu dari sisi perasaan sebenarnya kita nggak punya tanah, karena kita nggak pegang fisiknya. Kalau ada kita punya perasaan seperti rasanya tidak memiliki, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya persoalan kebiasaan. Persoalan kebiasaan aja. Biasa kita lihat sertifikat itu fisiknya buku dalam bentuk buku kita punya. Ketika muncul kreativitas baru sertifikat elektronik, kita tidak punya bukunya, perasaan kita merasa tidak memiliki. Sekali lagi ini persoalan perasaan sebenarnya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang misalnya ada masyarakat kita dan memang masih banyak yang belum pindah ke sertifikat elektronik, pindah saja, lebih aman, lebih tidak mungkin dipalsu. Jadi tadi Kades Ragate Muhammad Haikal ya. Nah, yang Kades yang satu-satunya menolak PTSL ini. Kalau Pak Kanda Mami Suharto minta kemarin jatah Ragate, saya kasih Pak Suharto sudah. Oke, begini dan kenapa kita tolak? Dan karena di desa saya, di desa Ragate ini sudah hampir 99% tanah bersertifikat ya. Nah, jadi PTSL ini kan tidak boleh yang sudah bersertifikat ya. Nah, jadi bagaimana caranya sekarang? Sekarang kan sudah banyak pemilik-pemilik ini yang menjadi kendala kami ya. Jual beli tanah tapi sertifikatnya ada. Nah, masyarakat kami tidak berani memecah sertifikat itu karena biaya mahal ini Pak Dewan ya. Mungkin bisa dibantu ini bagaimana regulasi atau aturan supaya ada lebih ringan itu untuk biaya pemecahan sertifikat ya. Nah, ini yang diinginkan masyarakat sebenarnya. Nah, kalau PTSL ini memang gratis tapi tanah yang tidak ada sertifikat. Nah, sementara di Ragate desa saya tanahnya sudah 99% bersertifikat. Nah, jadi antusias masyarakat saya tidak seperti antusias masyarakat Penujah. Jadi ini mohonlah bagaimana regulasi atau kebijakan dari agraria atau dari mana itu untuk supaya pemecahan sertifikat ini biayanya lebih diringankan. Gratis kan? Di gratis apalagi. Jadi yang diminta masyarakat kalau sudah gratis ya insya Allah ribut sudah Ragate itu ya. Jadi kemarin tahun 2024 kalau tidak salah saya ditelepon sama untuk diberikan program PTSL itu, tapi saya tolak Pak. Jadi karena memang kita data kita lihat Ragate sudah tidak ada kanal terakhir zaman adjudikasi kalau tidak salah tahun 2008 ya. Jadi semua sudah punya sertifikat. Mungkin ada beberapa desa juga nanti yang tidak memenuhi target, kami siap juga mengambil, kami siap untuk memenuhi. Apabila ada desa yang belum memenuhi target, antusias masyarakat kami di desa juga luar biasa. Terima kasih